Ini adalah video bagian kedua dari kendaraan taktis TNI. Di bagian kedua ini, kita akan mengulas kendaraan taktis dengan model terbuka. Kendaraan taktis jenis ini mengedepankan kecepatan dan kelincahan, juga kemudahan naik turun dan keluar masuknya pasukan. TNI menggunakan berbagai macam kendaraan taktis jenis ini. Inilah bagian kedua kendaraan taktis TNI. Kendaraan dengan model Jeep ini adalah kendaraan buatan Korea Selatan yang bernama Kia KM420. Di Indonesia, Kia KM420 digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kendaraan ini dibeli tahun 2003 dengan jumlah 140 unit. Korps Marinir menggunakan Kia KM420 sebagai kendaraan serbaguna, bisa digunakan sebagai kendaraan patroli, pembawa rudal panggul anti pesawat, hingga kendaraan penarik. Kendaraan berbobot 1,5 ton ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 115 km per jam. Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 53 liter, memiliki daya jelajah hingga 550 km. Kendaraan ini menggunakan model terbuka, namun pada saat operasi militer di Aceh, beberapa kendaraan ini dimodifikasi menjadi model tertutup dengan ditutup bodi dari pelat baja. Di medan off-road, kendaraan ini mampu mengangkut beban 350 kg. Jika di jalan raya, daya angkutnya mencapai 540 kg. P3 Cheetah merupakan jeep serang ringan buatan dalam negeri. Kendaraan ini dibuat oleh PT Sintra Surya Eka Jaya atau PT SSE. P3 Cheetah dirancang sebagai kendaraan serang ringan yang mampu melewati berbagai medan. Untuk mendapatkan mobilitas tinggi, kendaraan ini dirancang seringan mungkin. Untuk itu, P3 Cheetah tidak dilengkapi dengan pintu apalagi armor pelindung. Material kendaraan sebagian terbuat dari aluminium. Dengan tidak adanya proteksi, awak kendaraan Cheetah dalam pertempuran wajib mengenakan rompi dan helm pelindung. P3 Cheetah dilengkapi dengan 4 tempat duduk. Namun, kendaraan ini masih memungkinkan untuk mengangkut hingga 10 personil dengan posisi berdiri dan berpegangan pada rolling bar kendaraan. Kendaraan ini menggunakan mesin turbo diesel berkapasitas 3000 cc dengan daya 145 tenaga kuda. Dengan tenaga yang cukup besar namun bobot yang ringan, menjadikan P3 Cheetah memiliki mobilitas yang tinggi. Kendaraan ini mampu mendaki tanjakan 45 derajat dalam kecepatan tinggi. Di jalan datar, kecepatan maksimumnya mencapai 140 km per jam. Selain itu, kendaraan ini mampu melewati berbagai medan off-road, bahkan mampu melewati air hingga kedalaman 1 meter. Untuk persenjataan, pada bagian atas kendaraan tersedia dudukan senjata yang dapat dipasangi senapan mesin berbagai kaliber hingga pelontar granat otomatis. Pada sisi tempat duduk bagian belakang juga dapat dipasangi dudukan senjata tambahan. P3 Cheetah saat ini digunakan oleh Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut. PT SSE atau Sintra Surya Eka Jaya merupakan perusahaan karoseri yang telah menghasilkan beberapa kendaraan tempur yang digunakan TNI. Di antaranya adalah P1 Paksi, P2 Komando, dan P3 Cheetah. Pada tahun 2016, dalam pameran Indo Defense, PT SSE memperkenalkan produk terbarunya yang diberi nama P6 ATAV. ATAV sendiri merupakan singkatan dari All Terrain Attack Vehicle atau kendaraan serang segala medan. P6 ATAV diklasifikasikan sebagai kendaraan serang ringan. Kendaraan ini dibuat seringan mungkin dengan model terbuka tanpa dinding dan pintu. Material yang digunakan sebagian menggunakan baja dan sebagian lagi memakai bahan aluminium. Dengan penggunaan material aluminium ini, bobot kendaraan dapat ditekan. Dengan dimensi panjang 4,6 meter, bobot kendaraan ini hanya 2,5 ton. Selain berbobot relatif ringan untuk kendaraan tempur, P6 ATAV juga didesain dengan profil yang rendah dan lebar. Tinggi kendaraan ini hanya 1,5 meter, sedangkan lebarnya 2,3 meter. Dengan desain ini, posisi titik berat kendaraan menjadi rendah. Hal ini menjadikan P6 ATAV tidak akan terguling meskipun melakukan manuver belokan tajam dalam kecepatan tinggi. Untuk mesin penggerak, P6 ATAV menggunakan mesin diesel 4 silinder berkapasitas 2300 cc. Mesin ini menghasilkan daya 142 tenaga kuda. Dengan tenaga mesin tersebut, P6 ATAV mampu melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Selain di jalan raya, kendaraan ini juga dengan mudah dapat melewati medan off-road. Kendaraan ini memiliki 5 tempat duduk.
Sebagai kendaraan serang, P6 Ataf dilengkapi dengan 4 dudukan senjata. Dudukan senjata ini, satu berada di sebelah kiri pengemudi, 2 pada penumpang belakang kiri dan kanan, dan 1 buah di atas kendaraan. Dudukan senjata ini dapat dipasangi senapan mesin Minimi, FN Mag, hingga M134 minigun di atas kendaraan. P6 Ataf sudah digunakan oleh TNI, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Di Angkatan Darat, P6 digunakan oleh Kopassus, sedangkan di Angkatan Udara digunakan oleh Paskhas. Kemunculan DMV-30T berawal dari kebutuhan Detasemen Bravo 90 untuk kendaraan serang ringan pembawa pasukan dalam pertempuran jarak dekat. Permintaan itu kemudian disanggupi oleh PT Dirgantara Indonesia melalui Divisi Engineering Service. Dalam waktu singkat, PT Dirgantara Indonesia mampu membuat kendaraan yang dibutuhkan dan diberi nama DMV-30. DMV sendiri merupakan singkatan dari Dirgantara Military Vehicle. DMV-30 terdiri dari 2 varian, yaitu DMV-30T dan DMV-30A. Huruf T merupakan singkatan dari tubular, artinya kendaraan ini desainnya berupa rangka tubular model terbuka. Sedangkan DMV-30A berarti armor, merupakan varian tertutup dengan armor pelindung. DMV-30T merupakan kendaraan serang ringan dengan bobot hanya 1,5 ton. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel direct injection 3000 cc. Selain di jalan rata, kendaraan dengan 4 tempat duduk ini juga mampu melewati berbagai medan off-road. Untuk persenjataan, DMV-30T dapat dipasangi mulai dari senapan mesin ringan hingga berat. Juga dapat dipasangi pelontar granat otomatis AGL-40. Senjata ini dapat dipasang pada dudukan yang terletak di bagian atas kendaraan. Sedangkan varian DMV-30A merupakan kendaraan yang dilengkapi dengan armor pelindung. Karena dilengkapi dengan baja pelindung, bobot DMV-30A lebih berat, yaitu 3,3 ton. Jika DMV-30T dibuat oleh Divisi Engineering Service PT Dirgantara Indonesia, maka varian DMV-30A produksinya diserahkan kepada PT Sintra Surya Eka Jaya. Selain beberapa kendaraan di atas yang tergolong baru, kendaraan serang ringan yang sudah cukup lama digunakan TNI adalah Flyer. Kendaraan buatan Australia ini digunakan oleh Kopassus sejak tahun 1992. Sebenarnya, TNI memesan cukup banyak kendaraan Flyer, namun yang akhirnya dikirim ke Indonesia hanya beberapa unit. Hal ini akibat dari renggangnya hubungan Indonesia-Australia setelah insiden Santa Cruz di Timur Timur. Land Rover merupakan kendaraan yang telah lama digunakan oleh Kopassus. Jenis yang digunakan adalah Land Rover Defender versi militer, atau disebut juga Land Rover Wolf. Kendaraan ini dibuat perusahaan Land Rover dari Inggris. Menggunakan mesin kapasitas 2200 cc berdaya 122 tenaga kuda, kendaraan ini mampu mencapai kecepatan maksimum 145 km per jam. Land Rover ini digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kopassus menggunakan Land Rover ini sebagai kendaraan serang untuk misi pertempuran jarak dekat. Di atas kendaraan ini terdapat dudukan senjata yang bisa dipasangi senapan mesin, mulai dari senapan mesin sedang seperti FN Mag hingga senapan mesin berat semisal M2 atau JIS-50. Batalion Arhanud juga menggunakan Land Rover Defender sebagai kendaraan penarik artileri pertahanan udara Jur 232KG yang dilengkapi dengan rudal Grom. Land Rover Defender juga digunakan sebagai peluncur rudal Starstreak, yaitu sistem peluncur LML atau Lightweight Multiple Launcher yang dipasang di atas bak Land Rover. Selain Land Rover, TNI menggunakan berbagai jenis kendaraan lain sebagai kendaraan serang ringan, terutama untuk membawa pasukan kultur. Di antaranya adalah kendaraan GMC yang dibuat oleh General Motors Company dari Amerika, banyak digunakan oleh Batalion Raider. Kendaraan ini digunakan oleh Satuan Penanggulangan Teror dari Batalion Raider. Satuan Bravo 90 dari Korps Khas TNI Angkatan Udara menggunakan Toyota Hilux sebagai kendaraan taktis penyerbu. Toyota Hilux juga digunakan di beberapa satuan lain di TNI Angkatan Darat, semisal Raider. Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggunakan mobil Ford Ranger sebagai kendaraan taktisnya. Kendaraan-kendaraan tersebut di atas dipasangi pijakan kaki sebagai tempat berpijak bagi pasukan dan rangka tambahan untuk pegangan tangan. Di atas kendaraan
dipasangi dudukan senjata untuk menempatkan senapan mesin atau pelontar granat otomatis. Beberapa kendaraan juga diberi tambahan plat baja untuk melindungi dari tembakan musuh. Kendaraan yang menjadi salah satu kendaraan taktis Kopassus ini bernama Jenkel Fok alias Jenkel Al-Talab, atau pengucapan lebih tepatnya Al-Thalab. Nama Jenkel merupakan nama pabrik pembuatnya, yaitu Jenkel Group yang didirikan oleh Robert Jenkel sejak tahun 1955. Sedangkan Al-Talab diambil dari bahasa Arab Al-Thalab yang berarti fox atau binatang rubah. Penamaan dari bahasa Arab karena perusahaan Jenkel dalam produksinya menjalin kerjasama dengan perusahaan Yordania, yaitu Jordan Light Vehicle Manufacturing atau JLVM. Kendaraan ini oleh pabrik pembuatnya dikategorikan sebagai LRPV, singkatan dari Long Range Patrol Vehicle atau kendaraan patroli jarak jauh. Jenkel Al-Talab dibangun dari sasis Toyota 79 Land Cruiser dengan mesin dari Toyota Hilux. Dengan basis kendaraan komersial, menjadikan ketersediaan suku cadang dan kemudahan dalam perawatan kendaraan militer ini. Jenkel Al-Talab dilengkapi dengan 4 tempat duduk, sehingga mampu membawa 4 personil. Bak di bagian belakang dirancang secara modular sehingga dapat dengan mudah diubah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai kendaraan patroli jarak jauh, Jenkel Al-Talab dapat mengangkut peralatan dan logistik untuk kebutuhan selama 10 hari. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 180 liter, kendaraan ini dapat menempuh jarak sejauh 1.200 km. Pada episode berikutnya, kita akan mengulas pasukan elit TNI. Sampai jumpa.